Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk mengambil bagian dalam doa pagi online pada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita dengan hari yang baru, mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk hidup lagi pada hari ini. Karena itu mari kita menyiapkan hati dan hidup kita, lalu kita masuk di dalam doa, mempersiapkan diri kita untuk saat teduh, mempersiapkan diri kita untuk doa pagi pada hari ini. Karena itu mari kita mengambil bagian dalam saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menyiapkan diri kami menerima firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk kami dalam menjalani hidup secara khusus pada hari ini. Dan biarlah dalam tuntunan Roh Kudus itu kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Kejadian pasal 37, Kejadian 37 ayat 12 sampai ayat yang ke-36. Saya bacakan bagi kita dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Suatu kali saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba ayah mereka dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah aku akan menyuruh engkau kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya ayah." Kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lalu bawalah kabar kepadaku." Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab ku dengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Dari jauh mereka telah melihat dia, namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu." Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, "Jangan kita bunuh dia." Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi jangan apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, ia pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkat damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyak bajunya dan kembali kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, apa yang harus kulakukan?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing,
lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah itu mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, "Kami menemukan ini, periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan." Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah menerkamnya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub pun mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama berhari-hari karena anaknya itu. Semua anak laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tapi ia menolak dihibur. Katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sementara itu Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pembesar Firaun, kepala pengawal raja. Saudara, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mau menyatakan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada hari ini teks kita berbicara tentang satu bagian dari kisah Yusuf. Kisah Yusuf tentu punya sejarah yang panjang atau cerita yang panjang. Tapi teks kita pada hari ini berbicara pada paling tidak bagian mendekati pertengahan teks yang berbicara tentang bagaimana para saudara Yusuf merancang untuk membunuh dia. Dan tentu rancangan untuk membunuh Yusuf terjadi bukan tanpa alasan. Kalau kita baca teks-teks sebelumnya, kita mendapati bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh sang ayah, anak emas dari Yakub. Kita juga mendapati bahwa Yusuf, karena dia anak emas, maka dia selalu dikasih hal-hal yang istimewa. Dikatakan bahwa dikasih baju yang bagus atau jubah yang indah dan seterusnya. Bahkan dalam teks kita juga disebutkan tadi bahwa mereka menjadi tidak suka dengan Yusuf karena mimpinya. Mimpi Yusuf yang mengatakan, yang dalam mimpinya dia melihat bahwa berkas gandum saudara-saudaranya menunduk dan berkas gandum Yusuf sendiri yang menjulang tinggi. Lalu kemudian juga ada bintang-bintang saudara-saudaranya yang kemudian sujud menyembah kepada bintangnya Yusuf. Jadi dengan kata lain, mereka kesal, mereka marah, mereka juga mungkin iri hati terhadap Yusuf karena hal-hal tadi. Dan pada akhirnya membuat timbul sakit hati atau iri hati, dendam dan benci dalam diri saudara-saudaranya. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Situasi itu, kesempatan itu datang ketika Yusuf kemudian menyusul saudara-saudaranya di tempat di mana mereka mengembalakan kambing domba. Dan karena itu dari jauh mereka telah berencana untuk membunuh Yusuf. Dan menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah rencana, niat yang jahat untuk membunuh Yusuf, ada Ruben, kakak laki-laki yang paling tua, yang kemudian melerai mereka dan memberikan cara lain sebagai bentuk strategi menyelamatkan sang adik. Ruben mengatakan, "Jangan bunuh Yusuf. Jangan menumpahkan darah. Lebih baik kita taruh dia di dalam sumur saja dan biarkan dia di situ." Ruben bilang begitu karena Ruben tentu ingin menyelamatkan Yusuf dan mengembalikan kepada sang ayah sebagaimana dijelaskan dalam teks kita. Nah, walaupun nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat saudara-saudaranya kemudian menjual Yusuf kepada para kafilah orang Midian, yang pada akhirnya nanti Yusuf juga dijual kepada Potifar di Mesir. Pada waktu peristiwa mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Midian, Ruben tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu pada waktu Ruben kembali dan dia kaget Yusuf tidak lagi ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita lihat teks ini dari perspektif Ruben. Kita mau belajar melihat bahwa di tengah-tengah hati yang jahat, di tengah-tengah pikiran yang jahat, di tengah-tengah rencana yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang buruk dengan nilai-nilai yang tidak bagus, maka Ruben tampil sebagai pribadi yang tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk tadi. Di tengah-tengah situasi di mana semua saudaranya siap dan sangat siap merencanakan membunuh saudara mereka sendiri, yakni Yusuf, karena iri hati, maka Ruben tampil sebagai pribadi yang mau menyelamatkan sang adik dengan strateginya dia. Dan karena itu kemudian Yusuf masih diselamatkan, tidak jadi dibunuh, tapi kemudian dibuang ke dalam sumur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun mungkin kita bisa mengatakan, tapi Ruben kurang tegas. Sebagai laki-laki, anak laki-laki yang paling tua dalam aturan keyahudian, maka Ruben sebenarnya punya power dan posisi untuk menghandle adik-adiknya, saudara-saudaranya yang lain. Maka ada yang mengatakan bahwa Ruben kurang tegas terhadap saudara-saudaranya. Kalau saja pada waktu itu dia melerai dengan mengatakan jangan mengeluarkan pikiran yang buruk dan melakukan hal-hal yang jahat terhadap sang adik, mungkin saja hal itu tidak terjadi.
Tapi ingat Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita membaca teks ini dalam kerangka panjang. Bagaimana Tuhan berkarya kepada seorang Yusuf dan juga tujuannya adalah untuk menyelamatkan Israel pada waktunya. Nah, yang kita mau belajar dari pengalaman firman Tuhan pada hari ini adalah tentang bagaimana tetap menjaga hati yang baik, menjaga nilai-nilai yang bagus, menjaga nilai-nilai iman yang bagus di tengah-tengah lingkungan dan situasi yang buruk. Mungkin saja pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang ada pada sebuah lingkungan yang toksik, sebuah lingkungan yang tidak kondusif, sebuah lingkungan yang isinya adalah orang yang hatinya busuk, lingkungan di mana orang hatinya jahat semua, pikirannya negatif terus. Kita mungkin ada di tengah-tengah lingkungan di mana orang begitu manipulatif. Mungkin kita ada pada lingkungan di mana orang-orangnya adalah para gossipers atau tukang gosip, paling suka ngegibah. Mungkin kita ada pada lingkungan di mana orangnya selalu kurang bersyukur. Mungkin kita ada di mana lingkungan di mana orang atau komunitas di mana orang selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut, ya, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin kita ada di tengah-tengah di mana orang kerjaannya adalah selalu melihat sisi buruk dari kehidupan, sisi buruk dari orang lain, tidak mampu melihat hal-hal yang positif dari kehidupan atau dari orang lain. Itu bisa terjadi di komunitas manapun saudara berada. Nah, karena itu pada saat ini firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita belajar dari Ruben. Di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah orang-orang dengan nilai-nilai yang jahat, semua orang bersepakat dengan rencana yang jahat, Ruben tetap menjaga kewarasan iman. Dia tetap menjadi orang yang menjaga imannya tetap waras, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mungkin kita ada di tengah-tengah lingkungan yang korup, yang orangnya kalau korup itu nggak apa-apa. Tapi kita belajar nggak bisa begitu. Kita tetap jaga supaya tidak menjadi orang yang korup. Mungkin kita ada di tengah-tengah lingkungan di mana orang nggak jujur. Kita mau belajar untuk terus menjaga diri dalam tuntunan Tuhan seperti Ruben. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin ilustrasinya seperti perkataan Injil. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah situasi, kehidupan di mana saudara dan saya dikelilingi oleh orang-orang dengan nilai-nilai yang tidak bagus, dengan hati yang jahat dan pikiran yang buruk, maka kita belajar untuk tetap tulus tetapi juga cerdik. Kita belajar menjadi orang-orang yang tetap menjaga nilai-nilai iman kita. Karena itu kita butuh hikmat dari Tuhan yang menuntun kita supaya sama seperti Ruben. Paling tidak kita bisa cari cara, cari tahu dan kita dapat cara bagaimana supaya tetap menjadi orang dengan pribadi yang tidak terpengaruh, tapi juga pada saat yang sama kita bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk menyelamatkan kehidupan. Tantangannya tidak mudah, tantangannya tidak gampang, karena menjadi orang-orang seperti Ruben yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang bagus dalam iman dan percayanya kepada Allah di tengah-tengah lingkungan yang rusak dan korup, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Namun belajar dari Ruben, ketika Tuhan mengaruniakan kita tanggung jawab atau kekuasaan, power yang Tuhan beri, maka kita bisa pakai itu sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan. Atau kalau kita tidak ada pada posisi-posisi seperti Ruben dengan power yang ada, tapi kita juga dimampukan untuk memengaruhi orang lain lewat cara pikir kita, lewat solusi-solusi strategis lain yang bisa kita berikan. Supaya pada akhirnya itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan, tapi juga bagi orang lain. Kita belajar supaya tidak ikut gila dengan dunia yang gila. Kita belajar supaya tetap waras di tengah-tengah dunia yang tidak waras. Kita belajar menjaga kualitas iman tetap kudus dan murni di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah orang tidak lagi melihat iman sebagai bagian yang layak untuk diperjuangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah tadi, Tuhan tetap menolong dan menjaga kita. Sekalipun saudara dan saya melewati tantangan yang tidak mudah, jalan yang terjal, penuh dengan kerikil, onak, dan duri. Tapi dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan sedang merancang semuanya dengan ujung yang bagus. Sebab Dia adalah Allah yang bisa melihat sampai kepada masa depan. Jadi Dia tahu persis jalan mana yang Dia taruh dengan cara apa yang Dia mau pakai. Dan justru dengan cara seperti itulah
Tuhan menjadikan kisah Yusuf dan Yusuf sebagai penyelamat keturunannya dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau ingat kisah tentang atau filosofi dari ikan itu hidup di lautan luas, lautan yang asin. Kita bicara ikan laut, lautan yang begitu asin, tapi menariknya daging ikan tidak pernah asin, kecuali ikan asin ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi ikan hidup bertahun-tahun di laut dari kecil sampai dia besar, tapi dia tidak pernah asin, dagingnya tidak pernah asin. Ini selalu menjadi inspirasi bahwa ikan tidak terkontaminasi sekalipun dia betul-betul hidup di seluruh area yang asin. Dia juga menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya, sekalipun mungkin saudara ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang rusak, tapi saudara tetap bisa memilih untuk menjaga dirimu dan kualitas imanmu menjadi tetap baik, tidak terkontaminasi. Mutiara itu, kalau jatuh dalam comberan sekalipun, begitu diambil kembali, dia akan tetap menjadi mutiara. Emas itu, dia mau masuk ke dalam lumpur sekalipun, tapi dia akan kembali lagi seperti emas. Mutiara dan emas diproses melalui proses yang tidak mudah, menyakitkan untuk menjadi kualitas yang bagus. Karena itu Tuhan juga mungkin saja menggunakan cara-cara yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, tapi tujuannya adalah memproses kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya saudara-saudara dan saya bisa belajar dari kisah Ruben pada hari ini, dari kisah Yusuf dan perspektif tokoh Ruben, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak terkontaminasi, tidak tercemar, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kehadiran kita membawa pengaruh dalam cara-cara yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita ambil bagian di dalam saat teduh. Mari kita ambil bagian dalam doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa pada pagi ini kami belajar dari tokoh Ruben. Bagaimana menjadi pribadi yang tetap berjuang menjaga kewarasan iman, menjaga nilai-nilai iman yang bagus, yang tulus, yang murni sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kala memang kami tidak mampu atau mengalami kesukaran untuk terus menjaga hal-hal yang baik dalam diri kami, cara pikir, kehendak, sudut pandang, di tengah-tengah lingkungan yang buruk, yang penuh dengan berbagai macam hal-hal yang negatif. Namun kiranya Tuhan tuntun kami dengan hikmat-Mu supaya kami belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kami berdoa menyerahkan umat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit, mereka yang sedang berjuang dalam proses pemulihan, dalam pengobatan. Berkatilah dan topang mereka Bapa, agar di tengah-tengah situasi yang ada mereka terus mengalami cinta Tuhan dalam perjalanan hidup bersama. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati setiap umat yang sedang bergumul dalam berbagai kesulitan hidup, pergumulan di tengah-tengah relasi yang tidak mudah, berjuang dengan usaha dan bisnis dan pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, berjuang di tengah-tengah upaya untuk mendapatkan kebaikan dan cara-cara yang Tuhan menyatakan bagi mereka dimanapun mereka ada. Mereka yang sedang ada dalam kerinduan dalam berbagai pergumulan, kami bawa semuanya kepada Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami pada hari ini. Kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan melayani. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi, kami terus belajar seperti Ruben, yang tetap punya hati yang tulus, yang murni, menjaga kewarasan iman di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak lagi waras karena kehilangan arah dan tujuan di dalam perjalanan hidup ini. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami mampu terus melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa, ini semua doa dan permohonan kami terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan topang kami untuk menerima kehendak-Mu. Karena itu kami menyatakan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, dan biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetaplah seperti Ruben yang tidak tercemar, tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan lingkungan atau orang-orang yang rusak atau yang jahat, yang tidak baik. Tetap menjaga kewarasan iman dalam perjalanan hidup saudara pada hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.